Shalom, haleluya. Kita melanjutkan pengajaran 10 tanda kedatangan Kristus dan kesudahan dunia ini. Sekarang kita ingin mempelajari tanda yang ketiga. Menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah bukan penderitaan dalam kesusahan masa antikris. Tapi di sini adalah sebelum masa antikris, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus akan menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus adalah kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan kehilangan secara fisik, tubuh, dan psikis, jiwa. Karena nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 10 ayat 39. Penderitaan tubuh kita akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Penderitaan jiwa dalam 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Penderitaan jiwa dalam bentuk di pekerjaan. Karena nama Tuhan Yesus Kristus kita tidak pernah dipromosikan. Mungkin naik jabatannya sulit. Di lingkungan karena nama Tuhan Yesus kita dikucilkan. Dalam usaha bisnis karena hidup dalam kebenaran, akhirnya banyak proyek-proyek kita hilang. Persaingan tidak sehat. Menderita jiwa. Kita sudah melakukan yang benar. Dinilai dan dipikirkan negatif, bahkan disalahkan, kita tidak bisa membela diri. Penderitaan tubuh dan penderitaan jiwa karena nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menderita secara tubuh dan jiwa. Rasul-rasul juga sudah mengalami penderitaan secara tubuh dan secara jiwa. Murid-murid di gereja mula-mula mengalami penderitaan tubuh dan penderitaan jiwa. Kita pun pasti akan menderita secara tubuh dan secara jiwa karena nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita perlu 4P. Prinsip menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. P yang pertama. Panggilan dan ketetapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah menderita karena nama Tuhan Yesus. Menderita karena nama Tuhan Yesus itu adalah panggilan dan ketetapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berbunyi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini panggilan, ini ketetapan Allah. Menderita karena nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu sebagai murid Yesus engkau harus siapkan dirimu untuk menderita secara tubuh dan jiwa. 1 Petrus 4 ayat 1. Relakan dirimu jika engkau harus menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 12 ayat 10 dan Ibrani 11 ayat 17. P yang kedua. Percaya. Menderita karena nama Tuhan Yesus. Hidup tidak susah. Karena pertama,
Tuhan Yesus sudah mengalami dan merasakan penderitaan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat kita menderita, Yesus sudah tahu dan Yesus juga akan memberikan kekuatan. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Ibrani 2 ayat 18. Menderita tidak membuat hidup kita susah. Karena Tuhan Yesus yang memegang hidup kita. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kata binasa tidak pernah susah sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukan kita yang memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang hidup kita. Sehingga dia tahu, dia mengerti saat kita mengalami masalah, persoalan, dan penderitaan. Dan dia pegang. Dia tidak pernah melepaskan. Dan dikatakan tidak binasa. Penderitaan itu tidak membuat engkau susah. Karena 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga engkau sanggup menanggungnya. Kita mampu dan kuat menghadapi penderitaan. Oleh karena itu percaya, menderita karena nama Tuhan Yesus tidak membuat hidupmu susah. P yang ketiga, peningkatan kualitas iman melalui menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Akan ada peningkatan kualitas iman. Kita akan semakin dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan iman kita. Bahkan dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Penderitaan karena nama Tuhan Yesus membuat kita akan timbul seperti emas yang semakin dimurnikan dan semakin dimurnikan. Dan akhirnya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah. Barang siapa yang mengasihi dia, akan ada mahkota kehidupan di surga nanti. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, menderita karena nama Tuhan Yesus membuat peningkatan kualitas imanmu. Engkau tidak akan bisa memiliki kualitas hidup yang luar biasa jika engkau tidak menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. B yang keempat, perlu diresponi dengan hidup yang benar saat menderita karena nama Tuhan Yesus. Respon yang benar saat engkau menderita karena nama Tuhan Yesus adalah apa? Berbahagialah. Yakobus 1 ayat 2 berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia. Kenapa? Karena kita berbahagia. Karena Yesus sudah menderita dan jadi kita akan sama seperti Tuhan Yesus. Berbahagia. Karena firman Tuhan digenapi. Memang karena kita dipanggil untuk menderita. Kita berbahagia. Kenapa? Penderitaan yang kita alami karena nama Tuhan Yesus tidak membuat hidupmu susah. Bahkan engkau akan memiliki kualitas iman yang ditingkatkan. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Engkau sudah bahagia. Respon yang kedua adalah mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur bukan karena kita menderita. Kita mengucap syukur
Karena di balik penderitaan ini, kualitas iman kita ditingkatkan. Kita mengucap syukur karena kita percaya. Menderita karena nama Yesus tidak membuat kita susah. Kita mengucap syukur karena kita hidup dalam panggilan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengucap syukur, memuji dan mengagungkan Dia, seperti Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Di Filipi saat dia ditangkap, dianiaya, dipenjara, didera, disiksa. Tengah-tengah malam dia memuji, singing hymn. Responi dengan kita terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Saat kita menderita, fokuslah terus memuji dan mengagungkan pribadi Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Respon yang keempat adalah memuliakan Allah. Saat kita menderita, mengalami penderitaan, tetap lakukan apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Memuliakan. Itulah respon yang benar bagi murid-murid Yesus saat menderita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengucap syukur, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan terus memuliakan Allah dengan apa yang kita lakukan saat menderita. Oleh karena itu, sadarlah, ingatlah, bahwa di akhir zaman, murid-murid Yesus, karena nama Tuhan Yesus, akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, sebagai murid-murid Yesus, kita pasti akan menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ingat 4P, prinsip menderita karena nama Tuhan Yesus. Patuh, panggilan dan ketetapan Tuhan Yesus. Percaya, menderita karena Tuhan Yesus. Hidup tidak susah. Ketiga, peningkatan kualitas iman dalam penderitaan. Keempat, perlu respon yang benar di dalam menderita. Haleluya. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.